Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan honorer semuanya? Sambil Bapak Ibu melengkapi SS, CSN dan mengupload berkas, di sini kita akan sampaikan beberapa pengumuman terbaru dari BKPSDM, khususnya bagi Bapak Ibu yang belum submit, agar Bapak Ibu dapat lulus pada administrasi. Untuk info lengkapnya ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan sampaikan dua pesan dari BKD atau BKPSDM. Yang satu tentang informasi BKD untuk pelamar P3K, dan yang satu lagi adalah petunjuk tips dan kebijakan dari Badan Kepegawaian Daerah juga soal P3K 2024. Kita awali dengan tips dan kebijakan ya. Lalu untuk pendaftaran ya, di awal pasti Bapak Ibu akan diminta untuk isi portofolio, ini riwayat Bapak Ibu. Nah, isikan data SK dan seterusnya. Ini isi per tahun ya. Nah, ini dia bertanya ya, karena sistem ini dirancang oleh BKN hanya mampu menampung beberapa tahun saja, maka mulailah dari yang 2024. Tapi saya sendiri sudah mengisi sebanyak 14 tahun, itu dimulai dari tahun 2010. Itu mengakomodir ya sampai 2024. Jadi nggak masalah juga kalau Bapak Ibu posisikan dari dari tahun pertama. Tapi barangkali ada penyesuaian ya dari BKN kalaupun kuotanya kurang. Ini lanjut ke 2023 dan seterusnya. Kenapa nggak dari 2015 misalnya? Lah kalau dimulai dari 2015, isinya misalnya nanti ternyata sistem hanya mampu menampung 5, kan cuma sampai 2020. Nah, ini kebetulan kita sudah buktikan itu 14 tahun bisa tertampung ya. Jadi saya dari 2010 itu masih bisa masuk ya. Nah, selain daripada riwayat ini, itulah gunanya juga diupload dokumen surat keterangan aktif bekerja dan surat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh SKPD masing-masing ya, atau pimpinan unit kerja. Unggah dalam bentuk surat pernyataan di sana. Kalau ini di bagian upload dokumen ya. Nah, untuk di bagian portofolio atau di riwayat kerja, itu diunggah SK atau surat pernyataan. Yang diunggah adalah SK atau kontrak kerja. Kenapa enggak surat pernyataan seperti tahun lalu? Karena dengan SK kami akan lebih mudah memberikan penilaian kesesuaian masa kerja dan syarat administrasi lain dibandingkan dengan surat pernyataan yang mayoritas rentan pemalsuan data. Lalu yang diunggah SK asli, fotokopi atau fotokopi legalisir. Nah, untuk SK ini harusnya asli. Bagi yang sudah terlanjur unggah legalisir, nggak apa-apa. Nanti kami akan sampaikan ke pimpinan sebagai bahan kebijakan. Yang penting isi dokumennya bisa terbaca. Kalau kami di Kepri, itu untuk yang fotokopi pun tidak mengapa, karena sebenarnya Bapak Ibu yang riwayat pekerjaan ini hanya untuk melengkapi ya, minimal 2 tahun. Kalau nggak terbaca, gimana kami mau ambil keputusan? Lalu di surat pernyataan aktif dan pengalaman kerja, itu diisi yang mau dituju atau yang dikerjakan saat ini. Yang namanya surat keterangan pengalaman kerja, yang apa yang pernah dikerjakan sebelumnya sampai saat ini. Ya, namun ya Bapak Ibu, di kami pada surat pengalaman itu diisi sesuai dengan yang mau dilamar. Jadi tergantung Pemda Bapak Ibu ya. Nah, kalau yang belum pernah dikerjakan, dibuat pernyataan, itu bukan pernyataan namanya, malah ngarang namanya. Jadi clear ya. Nah, muncul masalah baru. Bagaimana dengan SK sukarela? Apa salah kami? Salahnya sukarela itu di mana? Kenapa tahun sebelumnya bisa? Kok tahun ini tidak bisa pakai SK sukarela? Justru karena kami melihat dan belajar banyak dari tahun sebelumnya. Terima kasih banyak bagi yang kemarin masuk aduannya ke tim tanggap aduan. Kami melihat data pegawai sukarela ini tidak diatur dengan baik. Efeknya status kepegawaiannya jadi kurang sesuai, malah cenderung aneh. Nggak digaji kok mau bekerja. Nah, ini yang sukarela ya. Kalau nakes dan guru kami masih anggap logis lah. Mungkin kalaupun tidak digaji masih ada dana bos ya, ataupun jasmed ya. Tapi kalau di dinas gimana? Nah, terkait hal ini kami masih menunggu koordinasi BKN dan pimpinan. Nah, kemudian lanjut ke surat pernyataan khusus guru nih. Di akun masing-masing pasti ada format suratnya, itu yang dari Kementerian Pendidikan. Sebagai info saja, itu format surat baru muncul setelah pengumuman tayang. Jadi Bapak Ibu, wajar jika Pemda tidak menampilkan ya contoh surat itu, atau mungkin ada format surat yang lain. Jadi yang dipakai yang mana? Boleh pakai yang mana saja boleh ya, asalkan ketentuannya terpenuhi.
yaitu ditandatangani kepala sekolah dan diketahui oleh dinas. Nah, Bapak Ibu, untuk surat guru ini sekarang rata-rata sudah menggunakan surat dinas juga ya. Tidak hanya kepala sekolah. Jadi tidak pakai kepala sekolah lagi bahkan. Nah, untuk dinas atau kantor yang kepalanya eselon 3 bagaimana? Misalnya kantor camat. Untuk kondisi ini silakan cukup di kepala satuan kerjanya. Dalam hal ini camat saja boleh. Lalu bagaimana jika kepala satuan kerjanya adalah definitif, bukan definitif? Silakan ke eselon 2 yang membidangi urusan kepegawaian. Nah, surat-surat ini kan pakai materai. Boleh materai tempel atau materai elektronik. Yang mana yang paling mudah diakses? Boleh yang manapun ya. Khusus untuk materai tempel, pastikan tidak digunakan materai yang sudah digunakan sebelumnya. Satu dokumen, satu materai. Jangan karena mau hemat 10.000 jadi menyesal ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, informasi BKD juga, ini masih lanjutan. Untuk pengisian riwayat kerja pada kolom tambah pekerjaan, untuk tanggal selesai, itu khusus untuk tahun 2024, silakan menyesuaikan saja. Boleh dibuat sesuai tanggal, yaitu sampai Desember, atau boleh juga dibuat sampai dengan tanggal pendaftaran. Yang penting unggah SK-nya, jadi verifikator bisa paham bahwa Bapak Ibu masih bekerja sampai saat ini. Untuk syarat dokumen ijazah dan transkrip nilai, dalilnya tetap sama dan berlaku untuk dokumen lain. Yang diunggah itu hasil scan dokumen asli, bukan fotokopi atau fotokopi legalisir. Jadi bagaimana jika ijazah transkripnya hilang? Yang dilampir bukan surat keterangan hilang dari polisi ya, melainkan ijazah pengganti atau surat keterangan pengganti ijazah. Ngurusnya kemana? Silakan hubungi sekolah atau dinas ya. Nanti juga kami akan berikan periksa kembali keaslian ijazahnya khususnya pada tahap penetapan NIP ya Bapak Ibu. Kondisi yang sama juga untuk dokumen lain termasuk SK Bapak Ibu. Yang diunggah yang asli ya, bukan fotokopi atau legalisir. Bagaimana kalau SK cuma satu dan pertinggal yaitu hanya ada di dinas? Kan nggak mungkin dipinjam. Harusnya bisa dipinjam ya untuk scan. Justru itulah kami minta aslinya di scan. Jadi satu kali scan saja, berapapun peserta dari kantor itu bisa pakai. Ini mungkin untuk yang SK kolektif ya. Tapi kalau SK asli itu di scan, sekali scan filenya bisa dipakai, teman lain juga bisa pakai. Selama memang SK-nya sama ya. Lalu bagaimana kalau tidak ada lagi yang asli, bahkan di kantor pun tidak ada? Terkait ini kami minta petunjuk pimpinan, tapi minimal ketika melampirkan SK bisa terbaca dengan jelas. Sekali lagi ini bisa juga sebenarnya fotokopi Bapak Ibu. Legalisir saja. Kalau yang scan fotokopi dari kopian kayak yang ada selama ini, kami nggak bisa cek info di SK tersebut. Jangan-jangan ada hal penting di SK yang tidak tersampaikan ataupun terkaburkan maksudnya. Jadi mohon dipahami Bapak Ibu. Untuk surat pengalaman khusus guru ya, sepertinya di atas sudah saya jelaskan yang tadi ya, menggunakan surat dari Kemendikbud atau surat yang diminta Pemda, karena memang pengumuman itu lebih dulu muncul daripada format suratnya. Nah, untuk tanda tangan sesuaikan arahan kami yaitu sampai ke kepala dinas ya. Jadi memang ini sekarang sudah ada perubahan ya. Walau di format yang dari sistem tidak ada mengetahui kepala dinas, tapi bagi peserta yang menggunakan format ini silakan tetap mencantumkan hal ini. Artinya tanda tangan tetap sampai ke kepala dinas. Bagaimana jika dalam 1 tahun ada 2 SK yang diterima? Prinsipnya berikan info dengan lengkap. Artinya ini bisa di-scan dua-duanya ya, disatukan. Jadi di kasus ini lampirkan saja kedua SK-nya, jadikan satu file. Terkait hal ini, jika memang pertinggalnya sudah tidak ada lagi, silakan gunakan fotokopi SK dengan ketentuan bahwa hasilnya dapat terbaca jelas. Jadi ini Bapak Ibu sekali lagi untuk riwayat ya atau portofolio itu memang Bapak Ibu hanya sekedar melengkapi ya, tidak menjadi Bapak Ibu TMS. Yang TMS itu hanya dokumen-dokumen lamaran, pernyataan, kemudian KTP, ijazah, transkrip, dan foto Bapak Ibu itu yang menjadi penyebab, serta suket ya, 2 suket khususnya untuk tendik, maksud kami untuk teknis, yaitu pengalaman dan aktif. Sedangkan untuk guru adalah keterangan mengajar. Demikian informasi dari BKD Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu nanti lulus administrasi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.